Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Ketemu lagi dengan Memutrik, tentunya masih di pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini Memutrik akan share materi pembelajaran untuk kalian yang sekarang kelas 11. Pernahkah kalian dimintai pendapat oleh orang lain? Contohnya teman kalian atau mungkin sahabat kalian? Atau bahkan justru kalian yang meminta pendapat mereka? For example, what is your opinion about the English test? Contohnya seperti itu. Kemudian teman kalian menjawab, in my opinion, the English test is very difficult. Nah, percakapan semacam itu dinamakan asking and giving opinion, yaitu meminta dan memberi pendapat. Kemudian bagaimana kalau dalam versi bahasa Inggrisnya? Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kalimat yang bisa kita gunakan untuk asking and giving opinion, yaitu kalimat yang bisa kalian gunakan ketika kalian mau menyatakan atau meminta pendapat ataupun memberi pendapat kepada orang lain. Oke, are you ready? Let's study together. Terlebih dahulu, Memutrik akan menyajikan yaitu kompetensi dasar untuk materi pembelajaran asking and giving opinion. Kalian perhatikan ada dua kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3 untuk pengetahuannya atau kognitif, kemudian kompetensi dasar 4 yaitu untuk yang keterampilan ataupun psikomotor. Untuk yang kompetensi dasar 3, kalian nanti akan belajar yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian unsur kebahasaan yang dipakai itu ada I think, kemudian I suppose, dan juga in my opinion. Kemudian untuk yang kompetensi dasar 4, kalian nanti akan belajar yaitu cara menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran, tentu dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Itulah kompetensi dasar untuk materi pembelajaran asking and giving opinion. Oke, kita sampai pada pembahasannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definition of asking and giving opinion. Asking itu meminta, kemudian giving memberi. Kemudian apa itu opinion? An opinion itu adalah the way you feel or think about something, yaitu sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan sebuah pendapat tentang sesuatu. Kemudian our opinion about something is based on our perspective whenever we give or express our opinion. Jadi pendapat kita tentang sesuatu itu based on our perspective. Jadi tergantung kepada perspektif kita masing-masing. Meskipun tergantung pada perspektif kita masing-masing, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. Tetapi penting juga bagi kita ketika kita berpendapat, kita harus memiliki reason, memiliki alasan ataupun contoh yang bisa mendukung pendapat kita. Jadi tidak asal memberi pendapat. Seperti itu ya, definisi dari asking and giving opinion. Selanjutnya, ekspresi-ekspresi apa saja atau ungkapan-ungkapan apa saja yang bisa kita gunakan ketika kita mau asking opinion, yaitu meminta pendapat. Coba kalian perhatikan, kalian bisa menggunakan salah satunya karena ini pada intinya adalah sama, yaitu meminta pendapat. Misalnya, what do you think of bla bla bla, kalian bisa menggunakan itu, kemudian bla bla blanya ini kalian isi dengan situasi atau kondisinya. Contohnya, what do you think of my look? Apa pendapatmu tentang penampilan saya? Misalnya seperti itu. Atau mungkin kamu bisa memakai would you give me your opinion on bla bla bla. Contohnya,
Would you give me your opinion on my drawing? Bisakah kamu atau maukah kamu memberi pendapatmu tentang lukisan saya? Atau mungkin kamu bisa memakai do you have any idea for bla bla bla. Apakah kamu punya ide untuk pergi ke pantai? Atau mungkin kalian bisa memakai what is your opinion about bla bla bla. Contohnya lagi, what is your opinion on this matter? Apa pendapatmu tentang hal ini? Atau mungkin kamu juga bisa memakai yang what about bla bla bla. Contohnya, what about going to the beach on weekend? Bagaimana kalau pergi ke pantai untuk pada akhir pekan nanti? Itu beberapa ekspresi untuk yang asking opinion, yaitu yang meminta pendapat. Kalian bisa memakai salah satunya, sekali lagi karena intinya adalah sama. Kemudian kamu juga bisa memakai ekspresi lain, contohnya would you give me your opinion about bla bla bla. Contohnya misalnya, would you give me your opinion about the English competition? Maukah kamu memberi pendapatmu tentang kompetisi bahasa Inggris itu? Atau mungkin kamu bisa memakai what is your views on bla bla bla. Contohnya, what is your view on banning handphone at school? Bagaimana pendapatmu tentang larangan membawa HP di sekolah? Kemudian kamu juga bisa menggunakan please give me your opinion bla bla bla. Contohnya misalnya please give me your opinion about my painting. Berilah pendapatmu tentang lukisan saya. Contohnya seperti itu ya, beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika kalian mau meminta pendapat, asking opinion. Kalau tadi kita sudah belajar ekspresi atau ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita asking opinion atau meminta pendapat kepada orang lain, sekarang kita ke giving opinion. Bagaimana cara memberi pendapat kepada orang lain. Kalian perhatikan di sini ada beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, kalian bisa menggunakan I think bla bla bla. Saya berpikir atau saya berpendapat. Kemudian atau kalian bisa menggunakan juga in my opinion, menurut pendapat saya. Atau mungkin kalian bisa menggunakan I personally believe that, secara pribadi saya berpendapat seperti ini. Atau mungkin kalian juga bisa memakai as far as I know, sejauh yang saya ketahui bla bla bla. Atau mungkin if you ask me I feel bla bla bla. Kemudian bisa juga kalian menggunakan I personally feel atau I personally think. Kemudian bisa juga kalian menggunakan not everyone will agree with me but bla bla bla. Kemudian bisa juga kalian menggunakan from my point of view atau mungkin in my view bla bla bla. Jadi banyak ekspresi yang bisa kalian pilih ya. Kalian bisa memilih salah satunya. Kemudian nanti dipasangkan dengan kondisi atau situasi yang sesuai. Oke, sejauh ini apakah kalian sudah bisa memahami ekspresi apa saja yang bisa kalian gunakan ketika kalian asking opinion, meminta pendapat, dan juga giving opinion? Sudah ya? Nah, sekarang kita ke responnya. Jadi ketika kita sudah meminta pendapat kepada orang lain, kemudian dia memberi pendapat, kemudian respon kita bagaimana? Apakah kita setuju dengan pendapatnya atau tidak setuju? Respon yang pertama yang akan kita bahas adalah untuk yang agree dulu ya, yang setuju. Ketika kita setuju dengan pendapat yang diberikan oleh orang lain. Kalian bisa menggunakan misalnya I think so, atau mungkin of course, tentu, atau mungkin that's a good idea, itu ide bagus. Atau mungkin kalian bisa menggunakan I agree with your opinion, saya setuju dengan pendapatmu. Atau mungkin kalian bisa menggunakan that absolutely right, atau mungkin that's just what I think, itu seperti yang saya pikirkan. I don't have any objection, saya tidak punya pilihan lain, istilahnya setuju lah, sama saja ya. Atau mungkin kalian bisa menggunakan I agree with what you are saying. Atau mungkin pakai I agree, I never thought of that. Saya setuju, intinya setuju.
setuju dengan pendapatnya orang lain. Kalian bisa memakai salah satu dari ekspresi yang ada ini. Kemudian bagaimana respon kita ketika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain? Kan ada kalanya juga ketika orang lain memberi pendapat kepada kita, kita tidak setuju. Ya, nah, sekarang kita akan belajar ekspresinya atau ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita tidak agree atau disagree with another opinion. Kalian bisa menggunakan I am sorry, I don't agree with you. Maaf, saya tidak setuju dengan kamu. Atau mungkin kamu bisa memakai I do not believe that. Atau mungkin I disagree with you, saya tidak setuju dengan kamu. Atau mungkin kamu bisa memakai I think you are wrong. That's not the same thing at all. Tidak semua sama seperti hal-hal yang misalnya Anda sampaikan seperti itu. I am not sure I agree with you. Saya tidak yakin, saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Atau mungkin kamu juga bisa memakai I don't agree with you. Ini yang paling biasa dipakai ya. Saya tidak setuju dengan kamu. Atau mungkin kamu juga bisa memakai I am afraid I have to disagree with you. Saya tidak sependapat dengan Anda. Jadi sekali lagi kalian bisa memakai salah satu dari ekspresi-ekspresi ini yang mana yang untuk mengungkapkan bahwa kita tidak setuju dengan pendapat orang lain. Oke, materinya sudah tersampaikan semuanya. Mudah-mudahan kalian paham, yaitu yang pertama asking opinion-nya, yaitu meminta pendapatnya, kemudian giving opini, memberi pendapat, kemudian responnya antara yang agree dan disagree. Nah, sekarang Memutrik akan menyajikan tabel atau contoh kalimatnya yang berupa tabel. Ini di sini kita bisa mengetahui secara lengkap kalau kita meminta pendapatnya seperti ini, kemudian memberi pendapatnya seperti ini, responnya agree atau disagree-nya. Kalian perhatikan di situ. Contoh kalimatnya misalnya, what do you think about infotainment program on television? Yang asking opini, yang meminta pendapatnya. Bagaimana pendapatmu tentang program infotainment di TV? Kemudian yang giving opininya, memberi pendapatnya, I think infotainment doesn't give us any advantages. Menurut saya, infotainment itu tidak memberikan banyak manfaat. Kemudian kalau misalnya respon kalian setuju, kalian bisa menyatakan I agree with your opinion. Kalau kalian tidak setuju, misalnya kalian bisa mengatakan I am sorry, I disagree with your opinion. Kemudian contoh yang kedua, what is your opinion about having enough sleep for our health? Giving opininya misalnya, in my opinion, having enough sleep can improve our health. Kemudian kalau kalian setuju dengan pendapat bahwa cukup tidur itu bagus untuk kesehatan kita, kalian bisa memakai that's absolutely right. Kalau kalian tidak setuju, kalian bisa menyatakan I disagree with you. Contoh yang ketiga, misalnya, what is your views on junk food for health? Bagaimana pendapat Anda tentang makanan cepat saji bagi kesehatan? Kemudian ketika kita memberi pendapat tentang pernyataan itu, from my point of view, menurut sudut pandang saya atau menurut pendapat saya, junk food is really bad for our health. Makanan cepat saji itu benar-benar hal yang buruk untuk kesehatan kita atau tidak bagus untuk kesehatan kita. Kalau kita setuju dengan pendapatnya, kita bisa bilang I think so. Kemudian kalau kita tidak setuju, kita juga bisa bilang that's not the same thing at all. Sometimes we need junk food when we have no time to cook. Contohnya seperti itu. Contoh yang keempat, would you give me your opinion about denim pant? Maukah kamu memberi pendapatmu tentang pakaian atau celana denim, pakaian levis itu? Kemudian kalau kalian memberi pendapat, I personally feel that denim pant is so fashionable style. Menurut saya pribadi, I personally feel bahwa denim pant itu adalah fashionable. Kemudian kalau kalian setuju, I agree with what you are saying. Kalian juga bisa menyatakan ekspresi yang lain. Tadi kan banyak loh.
Kemudian kalau kalian disagree, kalian bisa menyatakan I disagree with you. Ini hanya contoh dalam kalimat. Sekali lagi, kalian bisa menggunakan ekspresi yang asking opinion tadi beberapa. Kalian bisa pilih salah satu. Kemudian yang giving opinion juga begitu, responnya juga begitu. Jadi ini contoh yang berupa tabel. Oke, sekarang Memutri sajikan contoh yang berupa dialog untuk yang asking and giving opinion. Kalian perhatikan di situ ada Vicky dan Kev. Vicky, "Hi Kev, have you heard about the bakery store?" Kemudian Kev menjawab, "Yes, I have." Ya, saya sudah mendengar tentang toko kue baru itu. Kemudian Vicky meminta pendapat. What do you think about it? Bagaimana menurut pendapatmu tentang itu, the new bakery store? Kemudian Kev menjawab, "Personally, I think the flavor is a little bit too sweet." Kev menyatakan secara pribadi, saya berpendapat bahwa rasanya agak sedikit kemanisan, too sweet. Kemudian Vicky menyatakan, I disagree with you. Saya tidak setuju dengan Anda. Kev menyatakan, "Then, what is your point of view?" Kemudian, bagaimana pendapat kamu? Kemudian Vicky menyatakan, "In my opinion, the cake and bread is delicious." Kalau menurut pendapat saya sih, cake-nya atau kuenya delicious, enak. Kemudian Kev menyatakan, "Fair enough. As far as I am concerned, they are still new, so they can still develop." Sejauh yang saya tahu, karena saya konsen di bakery, mereka masih baru, jadi mereka masih bisa berkembang. Kemudian Vicky menyatakan, "Yes, I totally agree with you." Ya, saya secara keseluruhan setuju dengan pendapat kamu. Ini adalah contoh asking and giving opinion yang kalau sudah masuk dalam sebuah dialog. Oke student, demikian tadi pembahasan kita tentang asking and giving opinion. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ekspresi-ekspresinya yang bisa kalian gunakan untuk asking and giving opinion. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. See you on my next video. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.